Shalom, berjumpa kembali dengan saya Reli dalam program Back to the Bible. Di dalam channel ini kita akan membahas banyak hal yang Alkitab tulis yang jarang dibicarakan ataupun mungkin belum pernah kita dengar. Jadi kalau saudara-saudara yang rindu untuk belajar Alkitab bersama-sama dengan saya, tertarik untuk mendalami tentang kebenaran firman Tuhan, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, berikan like dan komen, dan jangan lupa untuk dibagikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manifestasi pekerjaan iblis atau pekerjaan setan yang mirip ya, saya tidak katakan itu sama, mirip dengan suasana atau praktek-praktek yang terjadi di dalam kehidupan beberapa gereja, khususnya yang mempraktekkan penggunaan bahasa roh dengan keliru, yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Mereka berbahasa roh itu dengan serentak, dengan diajak untuk bersama-sama, dikomando, berbahasa roh tanpa mengikuti aturan, melakukannya itu tidak bergantian dan tidak ditafsirkan. Dan praktek-praktek seperti ini kita lihat terjadi di gereja-gereja yang lebih menekankan penggunaan karunia bahasa roh. Sekali lagi saya mau katakan, saya tidak anti bahasa roh. Saya mempercayai ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada gerejanya, yaitu karunia bahasa roh ini. Tetapi yang harus kita waspadai, jangan sampai sesuatu yang kita alami, yang kita praktekkan dalam kehidupan gereja, itu bukan pekerjaan dari Roh Kudus, tetapi justru merupakan pekerjaan dari roh setan. Nah, untuk mengetahui hal ini, ya Alkitab yang menjadi jawabannya. Langsung kita buka di dalam kitab Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 39. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Ayat 42. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Markus pasal 9 ayat 20. Semua saya ambil dalam Alkitab. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Satu ayat lagi, Markus pasal 1 ayat 26. Semua ini ada dasar Alkitab. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar dari padanya. Nggak perlu ditafsirkan ayat-ayat ini. Manifestasi pekerjaan daripada setan itu kita bisa lihat. Dan setidaknya di sini ada beberapa yang saya catat berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Yang satu, berteriak, bergoncang-goncang, terbanting, terpelanting ke tanah, terguling-guling, menjerit dengan suara nyaring. Coba saudara perhatikan, apakah praktek-praktek seperti ini terjadi nggak ketika orang datang beribadah? Ketika altar call diadakan, jemaat diundang untuk datang ke depan, didoakan supaya penuh dengan Roh Kudus, didoakan supaya dijamah oleh Tuhan. Tiba-tiba kita melihat ada orang-orang yang berguling-guling, berteriak-teriak, bergoncang-goncang, menjerit-menjerit dengan suara nyaring. Saya memiliki kekhawatiran, ini bukan pekerjaan Roh Kudus, tetapi manifestasi dari pekerjaan iblis. Ingat, iblis itu paling pinter, iblis itu paling cerdas. Dia tahu caranya menipu. Dia tahu caranya itu untuk membuat sesuatu itu mirip.
Ini yang harus kita waspadai.